Kali ini gue pengen bahas teori soal film terbarunya Joko Anwar, Ghost in the Shell. Dan kali ini gue bakalan spesifik ngebedah soal karakter Prakasa Kita Booming. Disclaimer ini buat fun aja, jadi jangan terlalu serius sama, tolong please ya. Ini for fun aja ya. Pertama yang udah paling banyak dibahas orang-orang yaitu soal teori nama dan tanggal lahir dan tempat tanggal lahir beliau nih. Kayaknya gue gak perlu jelasin lah ya, ini refer kemana, kalian pasti udah langsung ngeh sendiri ini arahnya mau kemana. Poin kedua, jujur gue ngerasa janggal banget dengan alasan si hantu ini ngebunuh Prakasa Kita Booming ya. Oke gitu dijelasin alasannya bahwa si hantu ini pengen balas dendam karena si Prakasa Kita Booming ini merusak lingkungan di Kalimantan gitu ya, merusak hutan di Kalimantan. Tapi kayaknya ada sesuatu yang lebih dari itu deh. Kok gue ngerasa sus sama si Prakasa Kita Booming dan relasinya dengan setan ini. Dan untungnya gue gak sengaja nemu screenshot dari majalah yang pernah nongol di film Pengabdi Setan. Dan dari screenshot majalah Maya ini kita ada 3 keyword penting yang kayaknya nge-refer ke karakter Prakasa Kita Booming ini ya. Yang pertama soal hutan terlarang di pedalaman Kalimantan. Kedua terjebak dengan perjanjian iblis. Dan yang terakhir tumbal darah untuk kejayaan. Dan semuanya 3 poin ini yang ada di majalah yang ada di film Pengabdi Setan ini entah kenapa sangat relate kalau dicocok-cocokin sama Prakasa Kita Booming. Dari sini gue berkesimpulan bahwa relasinya Prakasa Kita Booming terhadap si setan ini lebih dari sekedar soal balas dendam doang ya. Melainkan kemungkinan besar ya, kemungkinan besar teori gue Prakasa Kita Booming melakukan ritual-ritual tertentu untuk memperoleh jabatannya dan kemungkinan besar dia melanggar syarat dari ritual tersebut yang akhirnya si hantu ini menuntut balas ke dia berdasarkan clue yang ada di majalah tadi gitu. Dan kenapa gue sangat-sangat yakin dengan teori yang kedua ini ya, karena kalau kita cermatin dari cara si hantu ini membunuh orang per orang, itu mekanismenya tuh sama banget dengan hantu yang ada di Pengabdi Setan. Misalnya aja di Pengabdi Setan 2 tuh kan juga ada beberapa orang yang meninggal tuh sama tuh, dan kesemua orang korbannya mewakili Seven Deadly Sins di setiap kematiannya, yang mana itu sama kayak kematian di Ghost in the Shell. Gue gak akan bahas detail karena udah banyak yang bahas soal Seven Deadly Sins di film Ghost in the Shell ini. Jadi secara mekanisme penyerangan hantunya sama persis cara kerjanya, dan kalau di Pengabdi Setan 2 kan setelah 7 unsur Seven Deadly Sins ini terpenuhi, maka ada hal yang lebih besar yang disiapkan di belakang gitu. Dan gue curiganya juga kematian dari 7 orang napi ini juga cuma semacam ritual untuk hal yang lebih besar, yang mana itu pertama jelas membunuh Prakasa Kita Booming, tapi gue curiganya juga ada hal yang lain lagi yang kemungkinan besar sama kayak Pengabdi Setan 2 ya, tanpa kita sadari sedang ada kelahiran seorang mesayah di Napi Labuanang sana, dan kematian dari Prakasa Kita Booming bahkan napi-napi yang lain itu cuma bagian dari ritualnya aja ya. Tapi kalau yang ini gue belum terlalu yakin ya soal kelahiran baru ini, karena gue masih belum menemukan bukti-bukti kuat, tapi gue mencurigai bahwa si karakter Dimas alias Andy Arfian ini adalah sosok yang dibaiat oleh si hantu ini gitu, sama seperti di Pengabdi Setan 2. Dan tambah dikit ya, ingat gak sih kalian waktu Prakasa Kita Booming di prank telepon itu, dia menunjukkan bahwa dia tuh sangat-sangat dekat dengan ibu. Dia sangat-sangat dekat dengan sang ibu, benar-benar sangat-sangat sayang dan benar-benar sangat-sangat terpukul ketika di prank bahwa ibunya kecewa dengan dia. Makin sus gak sih? Ini yang bikin gue makin yakin sama teori gue. Kenapa? Karena ibu. Apakah ini adalah ibu, berhubungan dengan ibu, dan semua akan kembali lagi ke ibu? Tapi gak tahu, kalau menurut kalian gimana teori gue, coba tulis di kolom komentar teori kalian lagi, dan ntar gue bakal bahas teori-teori yang lain juga ya, oke? Dan tambahin lagi ya, karena kelewatan sorry banget, tapi kalian ingat gak sih waktu Prakasa Kita Booming berkali-kali disuruh pindah keluar lapas, maksudnya karena ada sesuatu gitu di lapas itu, dia berkali-kali menolak keluar dari lapas. Kenapa? Di situ dia menunjukkan gestur takut, gestur bersembunyi dari sesuatu. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan dia udah tahu sedang diincar oleh makhluk ini, dan dia tetap di dalam lapas karena ngerasa dia aman, karena selama ini di dalam lapas dia aman, tentram, sentosa, dan nggak menyangka ini semua bakalan terjadi. Ternyata tetap kena. Jadi kesimpulan gue makin kuat ya bahwa Prakasa Kita Booming memang mengikuti ritual tertentu, dan dia udah tahu bahwa di hari tersebut dia akan menjadi inceran, dan itulah sebabnya dia memilih untuk tetap di dalam lapas.